kita mulai. Faslun, pasal baru tentang membaca Al-Quran dari mushaf, yang lebih afdol dari bacaan-bacaan ala dhahril qalbi, bacaan dalam hati. Jadi membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdol daripada membaca dengan hati, artinya dengan hafalan. Ini ada pasalnya. Membaca Al-Quran dengan mushaf atau melihat mushaf itu lebih afdol, lebih utama daripada membaca dengan hati. Ini fase ini nanti dulu kamu lalui. Ya kalau saya sekarang baca Quran itu, kalau murojaah itu tidak pernah lepas Quran. Ya, lepas Quran itu tentatif aja waktu-waktu tertentu. Tapi sepenuhnya saya kalau baca Quran, ya ini baca, niat baca. Iya, kan kamu sudah penata aja. Dulu fase saya ketika masih proses menghafal, lepas Quran aku. Kemana-mana lepas Quran. Lepas Quran, benar-benar lepas Quran. Saya murojaah itu tidak pernah saya pegang mushaf itu tidak pernah. 15 juz itu tidak pernah pegang mushaf. Dulu fasenya memang seperti itu. Dulu harus latihan seperti itu. Kemudian sekarang udah tidak lagi. Ngapain sekarang harus lepas mushaf? Sekarang karena sudah tahu fadilahnya, sudah tahu bahwa megang mushaf itu megang sudah berpahala, ya. Megang berpahala, lihat berpahala, nyentuh hurufnya berpahala. Coba nikmat sekali orang hafal Quran itu ya, akeh tenan pahalanya. Cuma masalahnya mendengungkan sedikit aja males. Dengungnya banyak nggak sempurna, panjangnya banyak dan sempurna. Padahal baru dengungin nambah dikit aja berpahala. Dengungnya kurang, dicoret lagi pahalanya. Enggak sempurna. Iya, harusnya baca 6 dan dibaca 6 panjangnya, bermasalah, dosa. Tapi karena kamu lihat mushaf, megang, nunjuk gini, pahala nunjuk, pahala lihat cukuplah untuk mengcover dosa-dosa kurang panjang tadi. Ya gak mau, nyantai, intinya baca Quran tepat pahalanya lebih banyak daripada kau mainan HP tidur. Qiraatul Quran minal mushaf afdalu minal qiraah ala dhahril qalbi. Baca Al-Quran dengan mushaf lebih mulia, lebih afdal daripada baca dengan hati. Li'anna an-nadhar fil mushaf ibadatun matlubatun, karena sesungguhnya melihat mushaf itu ibadah yang dicari. Ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang disyariatkan itu pakai mushaf. Fayajtami bukan fataji ya, fayajtami ul qiraah wan nadhar, maka mengumpulkan bacaan wan nadhar dan melihat. Jadi kalau sudah pegang mushaf, melihat mushaf itu kamu melihat ya dapat pahala, bacanya juga dapat pahala. Makanya itu kalau kamu pakai hafalan, yang dapat pahala cuma otaknya saja. Sama hatinya saja ngangen-ngangen. Mata kamu gak melihat mushaf. Ustadz itu kan sama aja, Ustadz ada layarnya Ustadz. Tapi kan itu bukan mushaf. Tangan kamu gak memegang mushaf juga tangan kamu. Makanya dulu itu latihannya kalau kamu pengen lepas mushaf, pengen lancar. Ini tak kasih trik ya. Karena yang bisa ngasih trik lancar hanya orang yang lancar. Orang yang gak lancar kasih trik. Mas Eko gak lancar kasih trik lancar, gak mungkin. Kalau kamu pengen jadi lancar, tak kasih trik nih. Triknya pertama, selesai kamu setoran, kamu ulang hafalan kamu. Ya, hafalan kamu setelah saya setoran, misal kamu hari ini setoran 1 lembar, diulang hafalan itu selama 10 sampai 40 kali. Selesai setoran, mereka pada maghrib diulang dulu sana. Selesai setoran sama saya diulang lagi. Karena yakin habis selesai setoran sama saya di sana sampai lupa lagi kan. Ingatnya pas setoran aja. Tadi belakang sana udah lupa lagi. Makanya saya suruh ulang lagi. Pertama itu, yang kedua pas murojaah coba kamu biasakan lepas mushaf. Kalau lepas mushaf itu biasanya kamu akan nggak dapat energi dari Quran. Tapi ketika kamu pegang, kamu akan langsung otomatis dapat energi dari Quran. Ini kalau saya loh, kalau kamu nggak tahu, kalau pegang gini otomatis dapat energi dari Quran, ya kan? Mendadak lancar. Lali megangin itu, langsung inget, bener itu. Makanya pas MTQ kalau tahfidz cabang tahfidz itu nggak boleh ada Quran. Tidak boleh ada Quran di depan. Tidak boleh ada Quran. Baru megang gini aja energi dia udah nyedot nih. Langsung inget, otomatis inget. Nggak boleh ada Quran. Megang gini tuh.
Nah pertama gitu, kalau caranya kamu selesai itu pengen lancar murojaahnya, pegang gini dulu. Udah terbiasa tutup, baru lepas tangan. Lepas tangan baru Qur'annya jauhkan, jauh-jauh. Selesai jauh udah lancar beneran sampai ya, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil nonton TV, sambil main PS masih lancar. Anak-anak PTIQ itu sambil main PS. Saya masih main PS sama Salim Ghazali, juara di Mesir itu. Sambil main PS. Adik saya namanya Iqbal yang baru nikah itu sampai bingung. Mas Lukman ini nggak pernah murojaah apalan, tapi kok lancar terus, nih MTQ juara terus. Jangan lihat itu, lihat PS-nya ini loh. jangan lihat murojaahnya, lihat main PS-nya ini. Di kalau itu di layar PS itu, di layar TV itu udah ada ayatnya sebegini. Gini itu. Kalau Habib belum makomnya Habib. Cakeh turunnya kok. Udah ada turun. Kalau yang cepat ini feel-nya cepat. Kan turunnya jarang ketok. Tak turunnya akeh mah angel. Bukan aku nganu ya, bukan aku jatuh nih ya, enggak. Saya itu melihat sesuai realitas. Nek turunnya jarang, ngajinya kenceng, cepet. Nek turunnya wis suwe, ngajinya jarang. Wah, arep lancar angel. Arep lancar angel. Nah, kalau orang udah lancar Quran, Gusti Allah maringi sendiri bener, maringi sendiri. Enggak usah yakinlah kalau Quran, harus yakin kalau Quran. Kalau Quran udah lancar, rumah tangga tertata, karir tertata, apalagi anak saleh sendiri. Walaupun nggak pernah ngaji kalau aku Ibra itu hafalannya udah banyak. Nyalahin Habib bareng. Ya Bib, pernah kamu setelah disalahin sama Ibra Habib? Iya, hafalannya udah banyak Ibra itu. Walaupun nggak pernah ngaji sama saya. Kalau hafalannya lancar gitu, makanya coba kamu istiqomah sama Quran. Udahlah. Gak usah tergiur-giur sama yang lain dulu. Ya kalau Mas Eko kan maklum udah waktunya lulus nanti. Andai kan tergiur ya nikah rapopo. Tapi kalau kamu Mas Eko masih pengen tetap lanjut ya tak dukung. Kalau nggak lanjut misalkan pengen nikah metune karena mau nikah ya tak golek nih. Tak golek nih. Saya mau nggak nikah sama Mas Eko ya? Enggak bercanda ya, kamu serius nanti kamu ya. Nanti kamu serius nanti kamu ya pada bercanda. Oke. Hakadha qalahul Qadi Husain. Yang demikian, hakadha yang demikian. Qalahul Husain telah dikatakan oleh Husain Al-Qadi itu qadi itu apa ya? Qadi itu gubernur Husain min ashabina dari sahabat kami wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun minas salaf dan mayoritas dari ulama salaf. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya dan Imam Ghazali menukilnya dalam kitab Ihya. Anna katsirina minas sahaba radhiyallahu anhum, sesungguhnya mayoritas sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua, kanu yaqra'una minal mushaf, mereka semua membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Wa yakrahuna ay yakhruja yaumun wala yanzuruna fil mushaf, dan mereka membenci ay yakhruja yaumun, keluar ya, suatu ketika keluar. Yaumun itu suatu ketika keluar. Wala yanzuruna fil mushaf, dan tidak melihat mushaf. Artinya sahabat-sahabat dulu lancar-lancar hafalannya. Lancar. Artinya satu hari bisa sampai 4 kali hatam, 2 kali hatam. Lancar hafalannya. Kita sudah pernah bahas kan sahabat-sahabat dulu hafal hatam berapa kali. Tapi sahabat itu setiap kali baca Quran selalu lihat mushaf. Dan ini ditiru sama semua ustadz ulama yang pernah ngaji ya. Kalau Gus Nur kan nggak pernah ngaji ya. Gus Nur itu kan nggak pernah ngaji ya. Maklum kalau ketangkep polisi masuk bui ya, maklum kan nggak pernah ngaji. Itu Gus Nur gitu. Makanya kalau pernah ngaji insya Allah. Saya kalau lihat Mbah Yai Munir, Mbah Yai Hafid itu kalau ngaji murojaah hafalan megang mushaf terus. Sampai orang mengira beliau nggak hafal Quran. Mengira nggak hafal Quran. Bener. Saya kalau niat murojaah megang mushaf. Niat murojaah, kalau niat main-main nggak megang mushaf. Niat murojaah megang mushaf. Ustadz Ma'ruf ya sudah lancar gitu, masih megang mushaf. Semua siapa coba yang lancar?
yang sudah pernah ngaji Tibyan mesti megang mushaf. Nggak ada yang emang pertama-tama harus lepas, Bi. Pertama-tama harus lepas supaya kamu biasakan lancar, itu terbiasa terbayang di dalam dalam layar digital kamu, layar digital ya. Itu harus lepas mushaf. Tapi kalau kamu nggak membiasakan lepas mushaf, ya nggak akan bisa. Makanya kalau di Kudus itu mau semaan 30 juz itu mushafnya jauh kemana? Di situ mushafnya yang nyimak, di sini majelisnya yang nyimak di pojok. Kita nggak ada. Mungkin kalau ada mushaf aja ini bisa energinya bisa nyalur ini energinya. Kita lanjut. Warawa Ibnu Abi Dawud al-qira'ah fil mushaf an katsiri minas salaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud bahwa membaca dengan mushaf itu dilakukan oleh an katsiri minas salaf, sebagai mayoritas ulama salaf. Walam arafihi khilafan, dan aku tidak mengetahui khilafan, perbedaan. Tidak mengetahui perbedaan, artinya nggak pernah sedikit pun lihat ulama-ulama dulu baca Quran, murojaah hafalannya tidak pegang mushaf, tuh nggak pernah. Mesti pegang mushaf semua. Kalau sudah niat baca Quran mesti gitu. Gus Maftuh kayak saya di Lirboyo itu kalau beliau kalau baca subuh kan jadwalnya zikiran, selesai zikir beliau baca kitab, baca Quran dulu. Ini selesai baca Quran baru baca kitab. Mesti beliau kayak gitu. Nah aku enggak, selesai subuh wiridan turu. Kan jauh levelnya jauh, makanya aku ya Allah berat pelan-pelan. Walau kila, kalaupun dikatakan annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, sesungguhnya yakhtalifu berbeda bi ikhtilafil ashkhas, dengan perbedaan orang-orang khos. Jadi fayukhtarul qira'ah fil mushaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburu fi halatai qira'ah minal mushaf wa an dhuhril qalbi, dan memilih membaca dengan mushaf kepada orang-orang yang istawa, yang menghendaki khusyuk serta tadabbur fi halatai al-qiraah, pada kondisi membaca minal mushaf, dari mushaf, wa an dhahril qalbi, dan dari hafalan. Dhahril qalbi dengan hafalan, dari dalam jiwa, dalam hati, itu maksudnya hafalan. Jadi mayoritas orang-orang kalau ingin khusyuk bacanya itu dengan megang mushaf, dengan melihat mushaf. Kalau melihat mushaf kan kita bisa tahu letak beda ini ayat ini dengan ayat itu, kembar ayat ini dengan ayat itu. Al-Quran itu memang banyak yang kembar. Tapi setiap kembarnya ayat itu punya karakter beda-beda. Ada yang kembar banget, misalkan walillahi mulkus samawati wal ardh. Kembar banget. Tapi lihat konteksnya, ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Lihat konteksnya. Kalau ada yang kembar-kembar gitu. Beb ya, kamu yang paling susah itu sama yang kembar-kembar itu. Paling susah kamu. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhir wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Kan ada wala yanzuru. Kalau yang wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, surat apa? Surah Al-Baqarah juz 2. Lembar keberapa? 1, 2, 3, lembar ketiga, sebelah kiri. Langsung ketahuan semua. Karena saya megang mushaf. Kalau kamu pengen yang ilmu kayak gitu, yang tahu ayat-ayat yang kembar, saya ada kitabnya. Kamu fotokopi wae. Fotokopi Tibyan aja nyicil kok arep fotokopi gitu. Tebal segini buat kitabnya. Tebal kayak Tibyan ini. Jangan kamu cicil fotokopinya tapi rusak kitabku. Kamu cicil lagi. Enggak ada soft copy-nya saya. Karya Yai Musta'in Syafi'i. Yai Musta'in Syafi'i itu pengasuh MQ Tebuyan, Madrasatul Quran Tebuyan. Ada itu kembar-kembar semua. Saya mau berangkat nasional, 2 kali berangkat nasional belajar itu. Dulu mau, ya gak juara. Karena emang aku nggak punya suara. Saya nggak punya suara.
Wa tukhtaru qiraah an dhahril qalbi, dan lebih memilih dan wa tukhtaru qiraah an dhahril qalbi, dan lebih memilih membaca dengan hati liman lam yakmul bidzalika khusyuhu wa tadabburuhu, bagi orang-orang yang tidak ingin sempurna khusyuknya dan tadabburnya. Kalau ingin biasa saja bacanya, ya nggak usah pegang mushaf, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ngaruh juga. Enggak ingin sempurna khusyuk sama tadabburnya, enggak usah pegang mushaf. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a minal mushaf lakana hadza qaulan hasanan. Dan bertambahnya khusyuk dan tadabbur kalau membaca dengan mushaf, dan ini merupakan qaulan hasanan, pendapat yang baik. Jadi kalau pengen khusyuk ya baca Quran, baca dengan mushaf, mengulang hafalan dengan mushaf. Kamu ingin tadabbur ya dengan mushaf. Ini pendapat yang baik ini. Wa dhahir anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadhihi tafsir. Dan zahirnya, secara kenyataannya, sesungguhnya ucapan-ucapan ulama-ulama salaf wa fi'lahum, dan perbuatan-perbuatan mereka mahmulun terkandung ala hadza tafsil, terkandung pada hadza tafsil, penjelasan ini. Jadi semua ulama-ulama dulu itu pakainya kayak gini. Yang enggak ngaji ya enggak ngerti kan. Ya taunya kita kan murojaah itu harus lepas mushaf. Udah. Ya kalau udah lancar kayak Mas Eko misalkan udah lancar 29 30, ya lepas mushaf enggak apa-apa. Tapi ketika pengen serius baca, ya pegang mushaf lagi lihat. Padahal masih lancar, udah lancar, tapi gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau dalam proses melancarkan ya bil ghaidhar namanya. Bil ghaib campur bin nadhar ini. Nah, itu bil ghaidhar itu kayak Zayan itu bil ghaidhar levelnya. Tsumma innakum ayyuhad-dallun luna mutaqin. Nah itu enggak apa-apa itu ya. Bil ghaidhar namanya. Bil ghaib campur bin nadhar. Yang susah itu bil ndelosor, itu enggak boleh. Oke kawan-kawan, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum min thariq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jali wa khairati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati wa sahil alayya hifdhahu summa darsahu bijahin nabi wal ali thumma